Unjuk rasa menolak PPKM oleh mahasiswa di Jakarta berakhir ricuh. Dianggap berisik, rumah tahfidz ditembok anggota DPRD. Hujan lebat memicu banjir dan tanah longsor di India, sedikitnya 5 tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya. Di antaranya, pemerintah Kota Bekasi masih menunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan COVID-19. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali iNews Pagi dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah pabrik pengolahan kayu terbakar karena diduga korsleting listrik. Kencangnya angin membuat serpihan bara api berterbangan ke rumah warga. Petugas berupaya padamkan api yang hanguskan sebuah pabrik pengolahan kayu di Jalan Profesor Hamka, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Angin kencang membuat petugas damkar kesulitan menjinakkan si jago merah. Angin kencang juga membuat serpihan bara kayu berterbangan ke rumah warga. Hal ini membuat panik sejumlah warga yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran berawal dari percikan api di dalam gudang yang diduga berasal dari korsleting listrik. Seluruh karyawan pabrik berhasil dievakuasi. Kurang jelas, ada berdasarkan informasi tadi ada percikan api kecil, namun tidak mampu untuk diperaki karena angin. Langsung api itu membesar katanya seperti itu. Namun, setelah itu saya sampaikan ada orang di dalam sudah dievakuasi keluar semua. Akibat kejadian ini, Jalan Profesor Hamka sempat ditutup sementara oleh petugas. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sebuah mobil yang terparkir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Meski tak ada korban, mobil mengalami kerusakan. Naas, tengah parkir di bawah jalan sekitar Masjid Cemutia Menteng, Jakarta, sebuah mobil tertimpa pohon besar yang tumbang. Pohon berdiameter 35 cm ini tumbang usai hujan deras dan angin kencang. Akibatnya, mobil tersebut rusak di bagian plafon dan bodi belakang. Beruntung tidak ada korban karena pemilik mobil tidak sedang berada di dalamnya. Kalau nggak salah pukul 9 kurang lah, tahun itu sih. Abang tahu pas robohnya atau tahu-tahu dari bangun gitu? Tahu dia roboh gini doang. Petugas kemudian mengevakuasi mobil dan batang pohon yang melintang di badan jalan. Selama proses evakuasi, kendaraan tidak bisa melintas di jalan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, akses masuk rumah seorang tahfidz Quran dan rumah warga lainnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditutup dengan pagar tembok oleh tetangganya yang merupakan anggota DPRD. Pendirian pagar di tembok diduga karena pelaku kesal dengan keributan anak-anak di rumah tersebut. Foto-foto ini memperlihatkan tembok yang menutup akses masuk rumah tahfidz atau penghafal Al-Quran dan rumah warga lainnya di Jalan Ancing Daeng Ngoyo, Lorong 2, Kelurahan Masale, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penutupan dilakukan oleh seorang anggota DPRD yang tinggal di lingkungan itu, diduga lantaran tak suka dengan keributan dari anak-anak yang mengaji di rumah ini. Sebelum ditutup, Ketua RT dan RW sudah beberapa kali melakukan mediasi. Namun ternyata penutupan dilakukan sepihak. Ini pintu masuknya? Pintu masuk satu, pintu yang sebelahnya rumah tahfidz, yang di sebelah ini rumah warga. Nah, jadi 2 pintu ditutup. Oh, ditutup kok ya? Iya.
Itu alasannya kenapa bisa ditutup katanya Pak? Katanya mengganggu, itu saja. Mengganggu. Katanya kalau ada mengaji ribut, makanya ditutup. Siapa yang tutup ini Pak? Pak yang punya rumah ini namanya Pak Amiruddin. Belakangan diketahui tembok yang didirikan pelaku berada di atas fasilitas umum, jalan milik pemerintah Kota Makassar. Camat Panakukang akan menyurati anggota DPRD yang mendirikan tembok ini. Apabila tidak diindahkan, tembok akan dibongkar. Alhamdulillah, tadi pagi Bapak Camat Panakukang bersama Satpol PP sudah merespon, mendatangi meninjau langsung TKP dan akan melakukan penyuratan kepada warga yang melakukan penutupan sebanyak 3 kali. Hingga kini belum diperoleh keterangan dari anggota DPRD yang mendirikan tembok ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa bertema Jokowi Endgame rencananya akan digelar hari ini. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Pagi.